Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini saya bisa memasuki hutan kembali ya. Dan mohon maaf, mungkin beberapa hari kemarin saya libur upload dikarenakan saya ada sebuah urusan pribadi tentunya. Dikarenakan istri saya dan eyang saya terkena sakit yang harus dirawat di rumah sakit, sehingga menyebabkan saya tidak bisa memasuki hutan ya. Tetapi pada kesempatan malam hari ini saya bisa memasuki hutan kembali, dan dari kemarin sebenarnya saya sudah ditunggu oleh beliau eyang Syekh Komar ya, karena katanya ada sesuatu yang ingin disampaikan seperti itu. Dan saya pikir ini mengenai batu cahaya itu ya. Ya intinya apapun nanti yang dibahas oleh eyang Syekh Komar, kita dengarkan terlebih dahulu teman-teman, karena dari pertama saya bertemu sampai sekarang semua wejangan-wejangan yang beliau berikan itu memang sangat bermanfaat ya. Dan ya kita tunggu saja. Dan bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam lindungan Gusti Allah dan selalu dimurahkan rezekinya. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La quwwata illa billah. Allahu akbar. Baik teman-teman, kita akan tunggu terlebih dahulu di tempat ini lah ya. Sebenarnya saya ingin ke tempat beliau, akan tetapi beliau berpesan bahwasanya masuklah saja di hutan dekat tempatmu, seperti itu. Dia yang akan mendatangi saya. Dan satu hal lagi, bahwasanya Mas Abi dan Mas Dimas juga sudah membereskan ataupun menetralisir tempat yang disinggahi oleh Raja Winduluber ya. Alhamdulillah, ini semua berkat doa jenengan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, ada energi, mungkin eyang Komar datang. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bagaimana yang? Ada hal apakah? Dan bagaimana kabar jenengan yang Syekh Komar? Alhamdulillah, seperti yang kau lihat, saya dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan bagaimana kondisimu pula anakku? Bagaimana kondisi keluargamu juga? Alhamdulillahirabbil alamin ya, atas berkat doa dari jenengan dan teman-teman saya semua. Istri saya sudah sembuh dan eyang saya pun sudah mulai membaik kondisinya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa memasuki hutan ini ya. Baiklah, ada sedikit pesan yang akan disampaikan langsung oleh salah satu leluhur batu cahaya itu, Dangik. Baiklah yang, silahkan. Apakah itu akan disampaikan oleh jenengan atau bagaimana yang? Tidak. Kau tunggulah sebentar, persiapkan ragam. Baiklah yang. Akan saya panggilkan beliau. Beliau ingin berbicara langsung kepada dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eyang Syekh, alhamdulillah saya dapat bertemu langsung dengan dirimu. Ya, alhamdulillah pula saya bisa langsung bertemu dengan dirimu, wahai Dangik. Sebelumnya mohon maaf, bagaimana
kondisi keluargamu. Saya mendengar dari anakku Syekh Komar, dia mengatakan bahwa keluargamu dalam kondisi yang kurang baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan malam hari ini, istri saya sudah dalam kondisi yang membaik, dan kakek saya pun sudah membaik pula kondisinya ya. Terima kasih banyak ya atas pengertian dan mungkin doa dari jenengan ya. Alhamdulillahirabbil. Baiklah Dangik, ada sedikit yang ingin saya sampaikan kepada dirimu. Ini mengenai batu cahaya yang kau pegang saat ini. Baiklah yang, silahkan yang akan saya dengarkan dan akan saya jalankan, jikapun itu adalah salah satu perintah dari jenengan ya. Baiklah, ini mengenai sebuah amanah. Bahwasanya amanah bukanlah sekedar titipan atau kepercayaan. Amanah adalah tanggung jawab yang besar yang memerlukan kesetiaan, kejujuran, dan bahkan kebijaksanaan. Batu cahaya ini bukanlah sekedar benda, tapi juga merupakan suatu simbol kekuatan, bahkan kebijaksanaan. Batu ini dipercayakan kepada dirimu untuk kau jaga, untuk menggunakan kekuatannya demi kebaikan dan kesejahteraan orang lain. Sedangkan titipan bukan sekedar sesuatu yang diberikan kepada dirimu untuk dijaga. Titipan adalah kepercayaan yang besar yang memerlukan kesetiaan dan kejujuran. Dirimu telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pemilik batu cahaya ini. Dirimu telah dipercaya untuk menjaganya dan untuk menggunakan kekuatannya demi kebaikan dan kesejahteraan orang lain. Dan jangan dirimu sampai melupakan bahwa amanah dan titipan ini bukanlah sekedar tanggung jawab, tapi juga merupakan sebuah kehormatan yang sangat besar. Kau harus menjaganya dengan baik, Dangik, untuk memastikan bahwa kekuatan serta kebijaksanaan batu cahaya ini gunakanlah untuk kebaikan. Saya percaya bahwa dirimu akan menjaga amanah dan titipan ini dengan baik, dan saya akan selalu mengiringi doa untuk dirimu dalam menjaga batu cahaya ini. Anakku, insya Allah yang dengan senang hati yang saya akan menjaga batu cahaya ini, karena jenengan sudah mengizinkan saya untuk memilikinya yang. Begini, saya ingin membahas sesuatu tentang batu ini. Batu itu memang sudah pecah, bahkan remuk. Saya tahu kau mungkin di sini merasa sedih dan sedikit kecewa karena batu itu telahlah hancur. Benar sekali yang. Itu yang sebenarnya yang saya ingin langsung meminta maaf kepada jenengan atas kelalaian kami ya. Tapi di sini kau harus tahu bahwa saya justru bangga. Saya bahagia karena
batu cahaya itu telah menjadi kepingan-kepingan kecil. Kau tahu mengapa? Karena sekarang batu cahaya itu tidak hanyalah satu, tapi telah menjadi banyak. Dengan demikian, lebih banyak manusia yang akan memiliki kesempatan untuk memegang dan menggunakan kekuatan batu cahaya ini. Lebih banyak orang atau manusia yang akan dapat merasakan kebaikan serta kebijaksanaan yang terkandung dalam batu cahaya itu. Jadi begini, dirimu tidak perlu kecewa dan sedih karena batu cahaya itu hancur. Justru sebaliknya, kau harus bersyukur dan berbangga karena batu cahaya itu telah menjadi banyak dan akan dapat dimanfaatkan oleh lebih banyak makhluk hidup yang ada di dunia ini, terutama dari bangsamu. Saya ingin memberimu sedikit pengertian, dan saya tahu bahwa dirimu telah mendengar tentang maraknya berita mengenai perang di dunia ini. Perang dunia adalah tanda bahwa manusia telah melupakan sebuah nilai-nilai kebaikan dan kebijaksanaan. Manusia telah menjadi terlalu fokus pada kekuasaan dan kepentingan pribadi, sehingga mereka telah melupakan bahwa kita semua adalah anak-anak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sama. Perang dunia juga adalah tanda bahwa manusia telah kehilangan rasa, yaitu rasa kasih sayang dan empati terhadap sesamanya. Mereka telah menjadi terlalu egois dan tidak peduli lagi tentang penderitaan orang lain. Tapi saya ingin kau tahu bahwa ada harapan. Masih banyak orang di dunia ini yang memiliki hati yang baik dan ingin melakukan sebuah kebaikan. Masih ada banyak orang yang ingin membantu dan mendukung sesamanya. Dan di sini dirimu adalah salah satu dari mereka. Dirimu telah dipilih untuk menjadi pemilik batu cahaya ini, dan dirimu telah dipercayakan untuk menggunakan kekuatannya demi kebaikan dan kesejahteraan orang lain. Jadi, jangan pernah kau berputus asa. Jangan pernah kau merasa bahwa peperangan di dunia ini adalah akhir dari segalanya. Sebaliknya, kau harus terus berharap dan berdoa bahwa kebaikan dan kebijaksanaan akan kembali ke dunia ini. Seperti yang sudah tertulis di dalam Al-Quran dan hadis, bahwasanya peperangan antar negara di dunia adalah bagian dari sunatullah, yaitu adalah hukum alam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peperangan antar negara di dunia adalah bagian dari ujian dan cobaan yang telah ditetapkan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yang berarti
dan kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya, yaitu Al-Quran, kehidupan dan kematian, dan mereka tidak memiliki sekutu-sekutu yang dapat membantu mereka. Ini diambil dari Quran surat Al-Imran ayat 145. Jadi, kalian semua jangan pernah merasa bahwa peperangan antar negara di dunia adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Peperangan di dunia adalah bagian dari rencana Sang Pencipta, dan kita harus menerima dan mengikuti rencana tersebut. Dan jangan pula kau lupa bahwa kita juga memiliki sebuah tanggung jawab untuk melakukan yang terbaik dalam menghadapi ini semua. Kita melakukan yang terbaik dalam menjaga keamanan dan keselamatan diri kita sendiri dan orang lain. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tanda-tanda akhir zaman, seperti yang tercantum dalam hadis-hadis, yang berarti tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kamu melihat sebelumnya 10 tanda. Hadis ini adalah hadis riwayat Muslim. 10 tanda yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah: yang pertama, keluarnya Dajjal, yaitu seseorang pemimpin yang akan memimpin manusia menuju jalan kesesatan. Yang kedua, keluarnya Imam Mahdi. Dia adalah seseorang pemimpin yang akan memimpin manusia ke jalan kebenaran. Lalu yang ketiga, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, yaitu 2 suku yang akan melakukan kejahatan dan kerusakan di muka bumi ini. Yang keempat, terjadinya gempa bumi yang sangat besar. Yang kelima, terjadinya kekeringan yang sangat parah. Yang keenam, terjadinya wabah penyakit yang mematikan. Yang ketujuh, terjadinya perang besar. Yang kedelapan, terjadi sebuah kemiskinan dan kesulitan yang parah. Dan yang kesembilan, terjadinya sebuah kejahatan dan kerusakan yang parah. Terus yang terakhir, terjadinya hari kiamat, yaitu hari di mana semua manusia akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita harus siap untuk menghadapi semua tanda-tanda akhir zaman ini. Kita harus meningkatkan iman dan takwa kita, serta melakukan amal-amal yang baik untuk mempersiapkan diri kita menghadapi hari kiamat. Tapi saya ingin mengingatkan sedikit kepadamu bahwa alam yang kita huni saat ini adalah alam yang sangat rapuh dan sangatlah rentan. Alam yang kita huni saat ini sedang mengalami perubahan yang sangat besar dan cepat, meliputi perubahan iklim, udara dan air, serta penggundulan hutan dan kerusakan sebuah ekosistem dalam beberapa contoh dari perubahan yang sedang terjadi di alam kita. Semua perubahan ini
tidak hanya mempengaruhi alam itu sendiri, tapi juga mempengaruhi kehidupan manusia. Manusia yang hidup di alam ini harus sadar bahwa kita adalah bagian dari alam itu sendiri. Kita tidak dapat hidup tanpa alam, dan alam juga tidak dapat hidup tanpa kita semua. Jadi, kau harus ingat bahwa kita harus menjaga dan melindungi alam ini dengan baik. Kita harus melakukan yang terbaik untuk mengurangi dampak dari perubahan itu semua, meliputi iklim tadi. Kita harus menyadari bahwa alam ini adalah amanah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Sang Pencipta. Kita harus menjaga dan melindungi alam ini dengan baik agar kita dapat mempertanggungjawabkan amanah ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, akhir zaman sudahlah dekat dan kita harus siap untuk menghadapinya. Salah satu tanda di akhir zaman yang saat ini sedang terjadi adalah meningkatnya kejahatan dan kerusakan di muka bumi, seperti yang telah disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, yang berarti tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kamu melihat sebelum 10 tanda. Salah satu dari 10 tanda tersebut adalah meningkatnya kejahatan dan kerusakan di muka bumi ini. Kita dapat melihat kejahatan dan kerusakan seperti perang yang sedang terjadi, terorisme, korupsi, dan bahkan masih banyak lainnya. Itu semua semakin meningkat di muka bumi ini. Sedangkan tanda lainnya adalah meningkatnya kesombongan dan keangkuhan manusia, seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berhati-hatilah terhadap apa yang ada di hadapanmu dan apa yang ada di belakangmu, supaya dirimu mendapat rahmat. Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Kita dapat melihat bahwa banyak manusia saat ini yang semakin sombong dan angkuh, bahkan tidak peduli lagi dengan nilai-nilai agama dan moral. Sedangkan tanda lainnya adalah meningkatnya penyebaran ilmu pengetahuan yang salah dan menyesatkan, seperti yang telah disebutkan dalam hadis yang berbunyi, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kamu melihat sebelumnya 10 tanda. Salah satu dari 10 tanda tersebut adalah meningkatnya penyebaran ilmu pengetahuan yang salah dan menyesatkan. Kita dapat melihat bahwa banyak ilmu pengetahuan yang salah yang saat ini sedang disebarluaskan, seperti sebuah teori evolusi, teori relativitas, dan banyak lainnya. Tanda-tanda lainnya lagi adalah meningkatnya kemiskinan dan kesulitan di muka bumi, seperti yang tertera jelas disebutkan dalam Al-Quran. Dan kami akan memberikan kepadamu ujian dengan sedikit kekuatan,
kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Penggalan ayat itu diambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Di sini kita dapat melihat bahwa banyak negara di dunia saat ini yang sedang mengalami sebuah kemiskinan dan kesulitan, serta kelaparan, kekurangan air, dan masih banyak lagi yang menderita. Dan tanda lainnya lagi adalah meningkatnya kekuatan dan pengaruh Dajjal, yaitu seorang pemimpin yang akan memimpin manusia menuju jalan kesesatan. Seperti yang telah disebutkan dalam hadis, Dajjal akan keluar dari arah timur dan dia akan memiliki kekuatan untuk memimpin manusia ke jalan kesesatan. Kita dapat melihat bahwa banyak pemimpin di dunia ini saat ini yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang sangat besar, tapi mereka tidak memiliki sebuah kepercayaan dan takwa yang kuat. Saya percaya bahwa dirimu dapat memahami dan menerima apa yang telah saya sampaikan kepada dirimu. Dan saya percaya bahwa dirimu akan melakukan yang terbaik untuk menghadapi semua tanda-tanda di akhir zaman ini, seperti yang sedang terjadi. Begini anakku, saya sedikit bercerita tentang hitungan kehidupan di dunia ini. Menurut hadis, umur dunia ini hanyalah 7.000 tahun dan kita sudah berada di akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, umur dunia ini hanya 7.000 tahun dan kita sudah berada di akhir zaman. Jika kita hitung, maka kita dapat melihat bahwa umur dunia ini sudah sangatlah tua. Kita harus sadar bahwa waktu kita di dunia ini sangatlah singkat dan kita harus memanfaatkan waktu kita dengan sebaik mungkin. Sedangkan menurut hadis lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, dunia ini seperti sebuah pohon yang sudah tua dan kita adalah seperti daun-daun yang sudah kering. Di sini kita harus menyadari bahwa waktu kita di dunia ini sangat singkat dan kita harus memanfaatkan waktu kita dengan baik. Kita harus meningkatkan iman dan takwa kita serta melakukan amalan-amalan yang baik untuk mempersiapkan diri kita menghadapi hari akhir. Dangi, saya ingin memberimu sebuah gambaran yang telah terjadi. Contohnya adalah di negara Palestina dan perang besar antara Iran dan Israel. Kau tahu hal itu? Allahu Akbar. Ya, yang saya tahu hal itu pun melewati media sosial yang ataupun teknologi zaman sekarang yang kita bisa melihat apa yang terjadi di negara-negara lain melalui media sosial zaman sekarang. Ya,
saya ingin mengingatkan kepada dirimu bahwa apa yang telah terjadi di masa depan telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan hadis. Seperti yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 104 yang berarti, dan kami telah menulis di dalam Zabur setelah peringatan bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Ayat ini menggambarkan bahwa Palestina yang merupakan tanah suci bagi umat Islam akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Tapi apa yang telah terjadi saat ini? Palestina telah diduduki oleh Israel dan rakyat Palestina telah mengalami penderitaan yang sangat besar. Akan tetapi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji bahwa Dia akan memenangkan hamba-hambanya yang soleh, seperti yang telah dikabarkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Akan terjadi peperangan antara Muslim dan Yahudi, hingga batu dan pohon berkata, "Wahai Muslim, ini Yahudi di belakangku, bunuhlah dia." Hadis ini menggambarkan bahwa peperangan antara Muslim dan Yahudi akan terjadi dan Muslim akan memenangkan peperangan tersebut. Akan tetapi jangan kau mengira peperangan ini hanya akan terjadi antara Muslim dan Yahudi. Peperangan ini juga akan melibatkan negara-negara lain seperti saat ini. Seperti yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Rum ayat 2 dan 3, bahwasanya dan telah dikalahkan orang-orang Rum dalam negeri yang terdekat, dan mereka setelah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Ayat ini menggambarkan bahwa orang-orang Rum yang merupakan simbol dari kekuatan Barat akan dikalahkan oleh orang Timur yang merupakan simbol dari kekuatan Islam. Akan tetapi jangan kau mengira bahwa kemenangan ini hanya akan diraih oleh orang-orang Timur. Kemenangan ini juga akan diraih oleh semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya ingin mengingatkan kepadamu bahwa perang ini bukanlah hanya perang antara dua negara, tapi juga perang antara dua ideologi yang berbeda. Iran sebagai negara yang berideologi Islam sedang berjuang untuk mempertahankan nilai-nilai Islam dan kebebasan bangsa Palestina. Sementara itu, Israel sebagai negara yang berideologi Zionis sedang berjuang untuk mempertahankan kekuasaan serta dominasi mereka atas bangsa Palestina. Jangan kau kira perang ini akan berakhir dengan kemenangan salah satu pihak. Perang ini akan berakhir dengan kemenangan Islam. Tapi tidak hanya itu, perang ini juga akan berakhir dengan kehancuran bagi mereka yang tidak beriman
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah surat, yaitu Al-Isra ayat 71, yang berarti, dan kami akan memanggil mereka dengan panggilan yang keras, dan kami akan menunjukkan kepada mereka jalan yang sesat. Potongan ayat ini menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil orang-orang yang tidak beriman kepadanya dengan panggilan yang sangat keras, dan Dia akan menunjukkan kepada mereka jalan yang sesat. Tapi di sini jangan kau kira ayat ini hanya berlaku bagi orang-orang yang tidak beriman. Ayat ini juga berlaku bagi orang-orang yang beriman tapi tidak menjalankan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua jangan sampai berputus asa, karena Allah telah berjanji bahwa Dia akan memenangkan hamba-hambanya yang soleh. Kita harus terus berdoa dan berusaha untuk meraih kemenangan tersebut. Ada salah satu hadis. Hadis ini saya ambil dari hadis riwayat Muslim. Ini sangatlah penting di dalam kondisi dunia saat ini, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, akan terjadi peperangan antara kamu dan orang-orang Rum, dan kamu akan menang. Kemudian akan terjadi peperangan antara kamu dan Dajjal, dan kamu akan menang. Kemudian akan terjadi peperangan antara kamu dan orang-orang Rum lagi, dan kamu akan kalah. Kemudian akan terjadi peperangan antara kamu dan orang-orang Rum lagi, dan kamu akan menang. Ini adalah hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan tentang beberapa peperangan yang akan terjadi di akhir zaman, dan akan saya jelaskan sedikit tentang masing-masing peperangan tersebut. Peperangan antara umat Islam dan orang-orang Rum. Peperangan ini telah terjadi beberapa kali di dalam sejarah, seperti perang Bizantium Arab pada abad ke-7. Umat Islam akan menang dalam peperangan ini. Selanjutnya, peperangan antara umat Islam dan Dajjal. Dajjal adalah seseorang pemimpin yang akan muncul di akhir zaman dan akan memimpin umat manusia ke jalan kesesatan. Umat Islam akan menang dalam peperangan ini. Selanjutnya, peperangan antara umat Islam dan orang-orang Rum lagi. Peperangan ini akan terjadi setelah peperangan antara umat Islam dan Dajjal. Umat Islam akan kalah dalam peperangan ini. Dan selanjutnya, peperangan antara umat Islam dan orang-orang Rum lagi. Peperangan ini akan terjadi setelah peperangan sebelumnya, dan di sini umat Islam akan memenangkan dalam peperangan ini. Hadis ini menggambarkan tentang beberapa peperangan yang akan terjadi di akhir zaman. Umat Islam haruslah siap untuk menghadapi peperangan tersebut dan harus meningkatkan iman dan takwanya untuk meraih sebuah kemenangan. Berikut ini
akan saya jelaskan sedikit mengenai hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah tentang sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai perdamaian Rum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan terjadi perdamaian antara kamu dan Rum, dan mereka akan menjadi sekutu kamu dalam peperangan melawan orang lain. Hadis ini menggambarkan tentang sebuah perdamaian yang akan terjadi antara umat Islam dan Rum. Perdamaian ini akan terjadi setelah peperangan antara umat Islam dan Rum, dan akan diikuti dengan kerjasama antara keduanya dalam menghadapi ancaman dari luar. Dalam kondisi saat ini, hadis ini dapat diartikan sebagai peringatan bagi umat Islam untuk siap menghadapi perubahan politik dan strategi di dunia. Umat Islam harus siap untuk bekerja sama dengan negara-negara lain termasuk Rum dalam menghadapi ancaman dari luar. Akan tetapi perlu diingat, hadis ini juga memiliki makna yang lebih luas. Perdamaian antara umat Islam dan Rum bukan hanya tentang kerjasama politik dan strategi, tetapi juga tentang perdamaian dan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, bahkan budaya. Dalam hal ini, semua umat Islam harus siap untuk bekerja sama dalam membangun perdamaian dan kerjasama antara negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia. Umat Islam harus menjadi contoh dan teladan dalam membangun perdamaian dan kerjasama ini, dan harus siap pula untuk bekerja sama dengan negara dan bangsa-bangsa lain demi menghadapi tantangan dan ancaman di dunia. Saya lanjutkan lagi mengenai Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal tidak akan keluar sehingga ada 3 tahun kemarau yang berturut-turut, di mana manusia akan menderita kelaparan dan kekeringan. Dan dalam hadis lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal tidak akan keluar sehingga ada 3 tahun kemarau, di mana manusia akan menderita kelaparan dan kekeringan, dan sehingga ada peperangan antara orang-orang Rum dan orang-orang Persia. Dari hadis riwayat Ibnu Majah, hadis ini menggambarkan tentang beberapa syarat yang harus terpenuhi sebelum Dajjal keluar. Syarat-syarat tersebut adalah meliputi 3 tahun kemarau yang beruntun, di mana manusia akan menderita kelaparan dan kekeringan. Dan yang kedua, peperangan antara orang-orang Rum dan orang-orang Persia. Dalam kondisi saat ini, hadis-hadis ini dapat diartikan sebagai peringatan bagi umat Islam untuk siap menghadapi tantangan dan ancaman di akhir zaman. Umat Islam harus siap untuk menghadapi kemarau dan kelaparan serta peperangan dan konflik yang akan terjadi di akhir zaman. Namun perlu diingat bahwa hadis-hadis ini juga memiliki makna yang lebih luas. Hadis ini bukan hanya tentang syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk keluarnya Dajjal, tapi juga tentang peringatan bagi kita semua
umat Islam untuk siap menghadapi tantangan dan ancaman di akhir zaman. Dan selanjutnya ada sebuah suratan, yaitu surat An-Nur ayat 55. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sesungguhnya akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelumnya mereka berkuasa, dan bahwa Dia sesungguhnya akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoi bagi mereka, dan bahwa Dia sesungguhnya akan menukar keadaan mereka setelah mereka berada dalam ketakutan menjadi keadaan yang aman sentosa. Mereka yang menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, dan barang siapa yang ingkar setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ayat ini menggambarkan tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Allah akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, meneguhkan agama mereka, dan menukar keadaan mereka dari ketakutan menjadi keadaan yang aman sentosa. Ayat ini juga mengingatkan kita bahwa orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh harus tetap setia dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Barang siapa yang ingkar setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Dalam hal ini, ayat ini dapat diartikan sebagai sebuah peringatan bagi umat Islam untuk tetap setia dan tidak mempersekutukan Allah. Umat Islam harus tetap berpegang pada ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak terpengaruh oleh ajaran yang salah. Danggit. Batu cahaya ini bukan hanya sekedar benda biasa. Allahu Akbar. Saya mohon maaf yang saya mendengar apa yang jenengan sampaikan, saya sampai terbayang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Ya, saya jujur saja, saya takut dengan apa yang telah jenengan sampaikan. Tapi di sisi lain, kita semua haruslah siap dengan apa yang akan terjadi. Tadinya saya sedikit berkonsentrasi di hadis-hadis, akan tetapi jenengan melanjutkan lagi pembahasan tadi dengan batu cahaya. Apakah tentang hari akhir sudah selesai? Yang saya ngemat ini terlalu mendalami tadi, jadi saya tidak ada pikiran lain selain membayangkan hari akhir. Ya, saya tahu kau sangat berkonsentrasi di dalam apa yang telah saya katakan tadi. Benar sekali yang seperti itu yang. Baiklah, saya rasa kau paham tentang apa yang telah saya katakan, dan itu semua berdasarkan apa yang ada di dalam Quran dan hadis. Siap yang? Benar sekali yang. Terima kasih banyak yang atas wejangan-wejangannya yang.
Baiklah, saya akan melanjutkan lagi mengenai batu cahaya. Batu ini memiliki kekuatan yang sangat besar dan dapat membawa kebaikan yang luar biasa bagi mereka yang memiliki niat yang tulus. Akan tetapi perlu diingat bahwa batu cahaya ini dapat membawa sebuah kehancuran jika digunakan dengan niat yang tidak baik. Oleh karena itu, saya ingin memperingatkan dirimu bahwa hanya mereka yang memiliki niat yang tulus dan hati yang bersih yang dapat memiliki batu cahaya ini. Di sini saya ingin memberitahumu bahwa batu cahaya ini dapat memberikan kekuatan yang luar biasa bagi mereka yang memiliki niat yang tulus. Batu ini dapat membantu mereka memiliki keinginan untuk membantu orang lain, untuk membawa kebaikan dan keadilan di dunia. Namun, harus diingat bahwasannya batu cahaya ini tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi atau untuk membawa kehancuran bagi orang lain. Batu ini hanya dapat digunakan untuk kebaikan dan membantu orang lain. Saya percayakan batu cahaya ini kepadamu, Dangi. Saya ingin kau memiliki batu ini dan menggunakan kekuatannya untuk membawa kebaikan di dunia. Kau pula harus selalu menggunakan batu ini dengan niat yang tulus dan hati yang bersih. Insya Allah yang akan saya lakukan yang saya percaya bahwa dirimu dapat menggunakan batu cahaya ini untuk membawa kebaikan di dunia. Saya percaya bahwa kau dapat menjadi orang yang bijak dan adil, dan bahwa kau dapat menggunakan kekuatan batu ini untuk membantu orang lain. Ingatlah, batu cahaya ini adalah kepercayaan yang besar, dan bahwa dirimu harus selalu menggunakan kekuatannya untuk kebaikan. Ingatlah selalu bahwa dirimu adalah orang yang bijak dan adil, dan bahwa dirimu harus selalu menggunakan kekuatan batu cahaya ini untuk membantu orang lain. Allahu Akbar. Baik yang insya Allah akan saya ingat pesan dari jenengan ini ya. Baiklah, mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan kepada dirimu, dan saya percayakan sepenuhnya batu cahaya ini untuk dirimu. Baik yang insya Allah yang akan saya jaga yang seperti apa yang telah jenengan sampaikan dan inginkan ya. Baiklah, berhati-hatilah dirimu. Saya berharap suatu saat nanti kami semua dapat berkumpul dan menjumpai siapapun yang memiliki batu cahaya ini, sehingga kami dapat saling berbagi kasih dan sayang. Bahkan di situ saya ingin sekali berbagi cerita pengalaman tentang apa yang dirasakan oleh pemilik ataupun pemegang batu cahaya ini. Baiklah yang insya Allah yang akan saya doakan, dan saya pun berharap
saya bisa bertemu dengan saudara-saudara jenengan semuanya ya. Insya Allah semua itu akan terwujud, cucuku. Mungkin cukup untuk malam hari ini. Bergegaslah kau kembali menemui keluargamu. Salam untuk semua para kerabatmu, untuk keluargamu. Baik, yang akan saya sampaikan yang terima kasih banyak sekali lagi ya. Baiklah, saya pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Astagfirullah, subhanallah, Allahu Akbar. Baik teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. La quwata illa billah. Astagfirullah, subhanallah. Baik, alhamdulillah tadi yang Syekh leluhur Batu Cahaya ya. Mungkin saya mendengar semua yang disampaikan itu memang terjadi ya di tahun-tahun ini, bahkan kemarin-kemarin sudah terjadi. Tapi apa boleh buat, ya seperti itulah adanya teman-teman. Mohon disimak juga. Allahu Akbar ya, saya tidak bisa berkata-kata lagi nih. Dan alhamdulillahnya juga bahwasanya Batu Cahaya ini dapat dimiliki oleh siapapun yang menginginkannya. Baiklah, mungkin cukup video malam hari ini ya, pertemuan saya dengan Eyang Syekh Komar, dan dilanjutkan oleh beliau Eyang Syekh leluhur Batu Cahaya ini. Insya Allah akan saya jaga Batu Cahaya ini dengan baik teman-teman. Terima kasih banyak bagi yang sudah menyaksikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you.